Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Scrum di bagian produk backlog dan sprint backlog. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok kami ada saya sendiri, Mutiara Pusatisa Ramadhani, NIM 20FS1274, kemudian ada Agustina Cyril Aini, NIM 20FS1187, kemudian yang terakhir ada Ratih Ayuni, NIM 20FS1113. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Ratih Ayuni. Scrum adalah sebuah kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang senantiasa berubah. Di saat yang bersamaan menghasilkan produk bernilai tinggi dan kreatif dan produktif. Next. Produk backlog dan sprint backlog. Produk backlog adalah daftar kebutuhan untuk sebuah sistem yang dibuat oleh product owner. Sedangkan sprint backlog adalah subset dari produk backlog item yang didetailkan menjadi task untuk sebuah sprint yang dibuat oleh tim member. Setiap item punya status dan harus diupdate setiap hari. Not started, in progress, dan done. Kemudian untuk contoh produk backlog. Di sini sebagai kasir, saya ingin masuk ke menu kasir, jadi saya dapat menggunakan menu kasir dengan leluasa. Yang kedua, sebagai kasir, semua kode dimasukkan pada database. Jadi saya dapat mencari nama barang dan harga dengan mudah. Yang ketiga, sebagai kasir, semua harga pada kode barang yang ditambahkan dapat terhitung secara otomatis. Jadi saya dapat mudah dan cepat dalam membuat total harga. Selanjutnya, sebagai kasir, jika ada barang yang ditambahkan atau dikurangi setelah transaksi selesai, saya ingin data tadi bisa diupdate. Jadi saya tidak perlu mengulang perhitungan total harga dari awal. Yang terakhir, sebagai kasir, semua pembayaran dapat direkam atau direkap per hari dan dikirimkan ke admin. Jadi, saya dapat membuat laporan barang yang terjual per harinya pada admin. Selanjutnya, sebagai admin gudang, saya ingin dapat masuk ke menu admin gudang. Jadi, saya dapat menggunakan menu admin gudang dengan leluasa. Yang kedua, sebagai admin gudang, saya ingin dapat menerima laporan jika ada barang masuk maupun keluar. Jadi saya dapat mengetahui banyaknya jumlah barang yang keluar dan masuk. Yang ketiga, sebagai admin gudang, saya ingin stok gudang update setiap harinya dan ditampilkan pada data sales. Jadi saya dapat menghitung sisa stok barang dengan mudah. Sales juga akan tahu jika barang sedang kosong. Selanjutnya, sebagai admin gudang, saya ingin menerima data stok barang pada bagian purchase. Jadi saya dapat memberitahu pasti jumlah barang yang harus dibeli oleh bagian purchase sebagai distributor. Oke, kemudian selanjutnya itu ada bagian sales. Jadi sebagai sales, saya ingin masuk ke menu sales. Jadi saya dapat masuk dan menggunakan menu sales yang leluasa. Kemudian sebagai sales, saya ingin dapat memasukkan jumlah jual produk pada setiap toko yang dikunjungi. Jadi saya dapat dengan mudah memilah produk toko mana saja yang membutuhkan stok barang yang ada. Lalu sebagai sales, saya ingin dapat mengetahui stok gudang. Jadi saya dapat memberitahu konsumen jika stok sedang kosong. Kemudian yang terakhir, sebagai sales, saya ingin data barang terjual dapat tersimpan di database dan dikirimkan pada admin gudang per hari. Jadi saya memiliki catatan penjualan per hari dan akan diterima oleh admin gudang. Kemudian di sini ada sprint backlog. Yang pertama untuk user story-nya,
sebagai kasir, saya ingin bisa masuk ke menu kasir. Jadi saya dapat menggunakan menu kasir dengan leluasa. Untuk tes atau tugasnya itu, yang pertama membuat UI menu register dan login untuk kasir, kemudian membuat codingan menu register dan login untuk kasir, lalu mengetes apakah menu register dan login sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian yang keempat, mereview menu register dan login. Kemudian yang kedua, user story. Sebagai kasir, saya ingin semua kode barang dimasukkan pada database. Jadi saya dapat mencari nama barang dan harga dengan mudah. Kemudian untuk tugasnya itu, membuat UI menu masukkan kode barang, selanjutnya membuat coding menu masukkan kode barang, mengetes apakah menu masukkan kode barang sudah berjalan dengan baik, dan review menu masukkan kode barang. Selanjutnya, sebagai kasir, saya ingin semua harga pada kode barang yang ditambahkan dapat terhitung secara otomatis. Jadi saya dapat lebih mudah dan cepat dalam membuat total harga. Di sini untuk teksnya itu, yang pertama membuat UI menu hitung barang, membuat UI menu hitung harga barang dari kode yang ditambahkan dan total harga keseluruhan. Kemudian yang kedua membuat coding menu hitung harga barang dari kode yang ditambahkan dan total harga keseluruhan. Kemudian mengetes apakah produk yang dibuat sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian yang terakhir direview produk yang sudah dibuat. Lalu sebagai kasir, saya ingin jika ada barang yang ditambahkan atau dikurangi setelah transaksi selesai, data yang tadi itu masih bisa diupdate. Jadi saya tidak perlu mengulang perhitungan total harga dari awal. Untuk teksnya, itu ada membuat UI menu tambah kode barang pada transaksi yang sudah selesai, kemudian membuat coding menu tambah kode barang pada transaksi yang sudah selesai, lalu mengetes apakah produk yang dibuat sudah berjalan dengan baik atau belum, lalu direview produk yang telah dibuat. Selanjutnya, sebagai kasir, saya ingin semua pembayaran dapat direkam atau diretak per hari dan dikirimkan ke admin. Jadi saya dapat membuat laporan barang yang terjual per harinya pada admin. Untuk teksnya itu, yang pertama ada membuat UI merekap data penjualan, kemudian membuat kode merekap data penjualan yang bisa dikirimkan ke admin gudang, mengetes apakah menu rekap data sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan yang terakhir, direview menu rekap data. Selanjutnya, user story sebagai admin gudang, saya ingin bisa masuk ke menu gudang admin. Jadi saya bisa menggunakan menu admin gudang dengan leluasa. Untuk teksnya itu ada yang pertama membuat UI menu register dan login untuk admin gudang, membuat coding menu register dan login untuk admin gudang, kemudian mengetes apakah register dan login sudah berjalan dengan baik atau belum. Lalu direview menu register dan login. Selanjutnya, user story sebagai admin gudang, saya ingin dapat menerima laporan jika ada barang masuk ataupun barang keluar. Jadi saya dapat mengetahui banyaknya jumlah barang yang keluar masuk. Untuk teksnya itu yang pertama ada membuat UI mengidentifikasi laporan baru, kemudian untuk codingnya buat coding mengidentifikasi laporan baru yang berasal dari data kasir dan sales, lalu mengecek apakah produk yang dibuat sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan yang terakhir, mereview produk yang sudah dibuat. Lalu, setelah user story sebagai admin gudang, saya ingin stok gudang update setiap harinya dan disampaikan pada data sales. Jika saya dapat menghitung sisa stok barang dengan mudah. Sales juga akan tahu jika barang sedang sampai. Untuk teksnya itu, yang pertama ada membuat UI menu update ke gudang, kemudian membuat coding menu update ke gudang yang akan selalu update setiap harinya, mengetes apakah produk yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik atau belum, kemudian direview produk yang sudah dibuat. Selanjutnya, nomor 9, user story-nya. Sebagai admin gudang, saya ingin mengirim data stok barang pada bagian purchase, jadi saya dapat memberitahu pasti jumlah barang yang harus dibeli oleh bagian purchase dan pada distributor. Untuk teksnya, 1. Membuat UI menu kirim data stok gudang. 2. Membuat coding menu kirim data stok barang pada bagian purchase barang. Nomor 3. Mengetes apakah produk yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik. Nomor 4.
review produk yang sudah dibuat. Kemudian nomor 10, user story-nya sebagai sales, saya ingin bisa masuk ke menu sales agar saya dapat menggunakan menu sales dengan leluasa. Untuk teksnya, nomor 1 membuat UI menu registrasi dan login untuk sales. Nomor 2, membuat coding menu register dan login untuk sales. Nomor 3, mengetes apakah produk yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik. Yang keempat, review produk yang sudah dibuat. Nomor 11, sebagai sales, saya dapat memasukkan jumlah jual produk pada setiap toko yang dikunjungi. Jadi saya dapat dengan mudah meminimal produk toko mana saja yang membutuhkan stok barang yang ada. Untuk teksnya, nomor 1, membuat UI menu tambah data barang yang terjual. Nomor 2, membuat coding menu tambah data barang yang terjual dan data yang sudah dimasukkan bisa dilihat kembali. Nomor 3, mengetes apakah produk yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik. Nomor 4, review produk yang sudah dibuat. Kemudian nomor 12, user story-nya sebagai sales, saya ingin dapat mengetahui stok gudang, jadi saya dapat memberitahu konsumen jika stok barang sedang kosong. Untuk teksnya, 1, membuat UI menu stok gudang untuk sales. Nomor 2, membuat coding menu stok gudang untuk sales. Nomor 3, mengetes apakah produk yang sudah dibuat sudah dengan baik. Nomor 4, review produk yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir nomor 13, sebagai sales, saya ingin data barang terjual dapat tersimpan di database dan dikirimkan pada admin gudang per hari. Jadi saya memiliki catatan penjualan per hari dan akan diterima oleh admin gudang. Untuk teksnya, 1, membuat UI menu rekap data terjual sales. Nomor 2, membuat coding menu rekap data terjual yang bisa dikirimkan pada admin gudang. Nomor 3, mengetes apakah produk yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik. Nomor 4, review produk yang sudah dibuat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang Scrum, Project Development Sprint Develop. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.